hari ini kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan juga berat. Nah, terkadang mengukur panjang ataupun berat benda itu tidak dapat menunjuk pada bilangan tertentu. Maka dari itu kita perlu melakukan yang namanya pembulatan. Kalian masih ingat ya dengan materi penaksiran? Ya, penaksiran sama dengan pembulatan. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, tentunya kalian masih ingat ya dengan aturan pembulatan atau penaksiran? Kita bahas yang pertama dulu. Jika angka di belakang koma lebih kecil dari 5, harus dibulatkan ke angka yang lebih kecil. Yang kedua, jika angka di belakang koma lebih besar dari 5, harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Dan yang ketiga, jika angka di belakang koma sama dengan 5, harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Bagaimana? Masih ingat anak-anak? Oke, kita mulai ya pengukuran panjang dan beratnya. Pada pembulatan hasil pengukuran panjang, ada yang perlu kalian ingat ya, cara menggunakan penggaris. Kita harus menggunakan penggaris mulai dari angka 0. Contoh, Bu Ari punya sebuah panah yang mana panjangnya tidak diketahui. Nah, ini yang akan kita cari ya. Langkah pertama yang perlu kita pastikan adalah ujung pertama berada di angka 0. Kemudian silahkan buat garis di ujung yang kedua menuju ke penggaris. Dan ternyata anak panah itu berada di antara angka 9 cm dan juga 10 cm. Lalu bagaimana cara membulatkannya? Ya, kalian perhatikan jarak panah merah lebih dekat ke 9 cm atau ke 10 cm. Setelah dicek, anak panah tersebut jaraknya lebih dekat ke 10 cm ya. Maka panjang dari anak panah tersebut adalah 10 cm. Bagaimana? Gampang kan? Yuk kita lanjut soal yang kedua. Ada sebuah panah yang salah satu ujungnya sudah berada di angka 0. Kemudian kita lihat ujung yang satunya. Nah, ternyata panah tersebut berada di angka 5 dan juga angka 6 cm. Dengan cara yang sama, perhatikan jarak antara panah merah lebih dekat ke 5 cm atau ke 6 cm. Ternyata dia lebih dekat ke 5 cm. Maka panjang dari panah tersebut adalah 5 cm. Lalu ada yang tanya, bagaimana kalau panahnya ada di tengah-tengah? Oke, buat dikasih contoh soal. Ada panah kuning yang salah satu ujungnya berada di angka 0. Nah, kita perhatikan ujung yang lainnya. Dan ternyata di ujung lainnya itu berada di titik antara angka 10 dan juga 11 cm. Coba perhatikan jarak antara anak panah sama angka 10 dan 11. Ternyata sama ya. Karena itu kamu bulatkan ke angka yang lebih besar. Berarti angka 11 ya. Maka panjang dari panah kuning adalah 11 cm. Bagaimana? Sangat mudah ya. Oke, kita beralih ke pembulatan pengukuran berat. Ya, bagaimana ya cara mengukur berat menggunakan timbangan dapur? Anak-anak tahu ya timbangan dapur ya? Ya, ini timbangan dapurnya. Kalian perhatikan di situ ada angka-angka yang berwarna merah dan juga hitam. Angka merah menunjukkan satuan kilogram, sedangkan yang hitam menunjukkan satuan gram. Sebelum menimbang, pastikan jarum pada timbangan berada di angka 0. Lalu letakkan benda yang akan ditimbang dan lihat jarum menunjuk ke angka berapa. Ya, di situ jarum menunjuk angka 2, berarti berat benda itu adalah 2 kg. Nah, sekarang Bu Ari punya sebuah apel. Berapa ya kira-kira berat apelnya? Oke, kamu perhatikan jarumnya. Jarum itu menunjukkan di antara angka 0 dan juga 1. Konsepnya sama ya dengan pengukuran panjang.
kamu lihat jarak panah biru ke angka 0 dan jarak panah biru ke angka 1. Kira-kira lebih dekat yang mana antara 0 dan juga 1? Ya, kalau dicek itu lebih dekat ke 1 ya, maka berat apel itu adalah 1 kilogram. Sekarang lanjut soal yang kedua. Bu Ari punya mangga. Berapa ya kira-kira berat mangganya? Nah, sekarang kita lihat panah biru pada timbangan. Lebih dekat ke angka 1 atau lebih dekat ke angka 2? Setelah dicek, sama ya jaraknya. Nah, kalau sudah sama antara 1 dan 2, kalian bulatkan ke angka yang lebih besar. Maka berat mangga adalah 2 kilogram. Nah, itu tadi video tentang pembelajaran pengukuran berat dan juga panjang. Kalau belum paham, silakan diputar lagi videonya ya. Terima kasih anak-anak.